Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 131. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tatapan mata dari Bing Junse melihat pada Xiao Sun-er yang berdiri dengan tegak di udara yang kosong, dan sebuah keterkejutan kini juga terlintas di dalam tatapan matanya karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya orang-orang yang telah muncul ke tempat ini merupakan orang-orang yang berasal dari klan Gu. Sejak kemunculan dari Sun-er, Bing Junse sudah menduga bahwa gadis ini memiliki latar belakang yang tidak sederhana, namun tidak disangka dia adalah seorang yang berasal dari klan kuno. Bing Junse pun kemudian berkata dengan lirih, tidak terduga, sebenarnya dia adalah seorang yang berasal dari klan Gu. Barulah pada saat ini Bing Junse menyadari bahwa kata-kata sebelumnya yang diucapkan oleh Xiao Sun-er memang bukan sebuah ancaman yang kosong. Dengan kekuatan klan Gu, menghancurkan lembah sungai es adalah sesuatu yang cukup mudah. Sementara tetua berjubah hitam yang sedang melakukan pertarungan dengan Bing Junse, dirinya kali ini sudah melemparkan serangan telapak tangan berwarna hijau. Hal itu membuat Bing Junse terlihat cukup ketakutan, dan dirinya tidak berani meremehkan serangan yang merupakan teknik segel dewa yang cukup terkenal dari klan Gu tersebut. Bing Junse kemudian mengeluarkan doki esnya secara gila-gilaan sambil berteriak, kekuatan Sun Es, telapak tangan langit yang membekukan. Lapisan-lapisan es yang cukup tebal kini telah berkumpul di telapak tangan dari Bing Junse dan memancarkan aura dingin yang luar biasa. Karena sudah tidak memiliki pilihan lain, Bing Junse pun melangkahkan kakinya dan akan berbenturan dengan teknik segel dewa yang dikeluarkan oleh tetua berjubah hitam tersebut. Pada akhirnya, dar, benturan yang besar pun terjadi. Langit pun bergejolak dan gelombang energi pun kini telah menyebar dengan cara yang cukup mengerikan. Tatapan mata dari Xiao terlihat cukup terkejut ketika dia bisa melihat bahwa langit sebenarnya telah terbelah akibat tabrakan dari Bing Junse dan tetua berjubah hitam. Hal itu membuat Xiao mengatakan tabrakan energi mereka sangat kuat, dan ini benar-benar pertarungan antara elit Daosun cukup mengerikan. Kedua sosok yang saling bertarung di langit pun kini telah sama-sama mengambil langkah untuk mundur dan menjaga jarak satu sama lain. Tetua berjubah hitam setelah menstabilkan tubuhnya, dia pun mengatakan, sungguh sangat menyenangkan. Kekuatan Sun Es dari lembah sungai es memang cukup unik. Tubuh dari Bing Junse bergetar. Dia pun juga menstabilkan tubuhnya, dan ekspresi serius kini telah terlintas di dalam raut wajahnya. Barulah kali ini dia menyadari bahwa sebenarnya teknik segel dewa memang layak menjadi teknik rahasia dari klan Gu, karena kekuatannya adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, Sun-er pun mengangkat alisnya karena dia bisa melihat bahwa Bing Junse hanya menderita luka ringan meskipun sudah melawan tetua yang mengeluarkan teknik segel dewa. Dan ini membuat Sun-er pun berkata, Tetua Lin, jangan buang-buang waktu lagi. Kita tidak memiliki banyak waktu di dalam perjalanan kali ini. Mendengar ucapan itu, pria tua berjubah hitam yang bernama Tetua Lin pun ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi cukup serius ketika melihat pada Bing Junse. Sementara Bing Junse sendiri buru-buru berteriak, Nona, tolong tunggu dulu. Mendengar hal ini, Sun-er hanya bisa tersenyum. Kemudian jawabnya, kenapa? Apakah kepala lembah sungai es berencana untuk menangkap diriku dan kemudian memaksaku untuk menyerahkan teman-temanku pada dirimu? Mendengar ucapan dari Sun-er itu, Bing Junse hanya bisa tersenyum dengan getir. Kemudian matanya melihat pada King Hai dan juga tetua Tian Xuangxi yang kali ini sudah menderita di tangan tetua berjubah hitam yang lainnya. Kemudian Bing Junse pun berteriak, Tian Xuangxi, kembalilah ke tempat ini. Mendengar teriakan dari Bing Junse, raut wajah Tian Xuangxi pun segera berubah dan dia buru-buru menghilang, kemudian muncul di sebelah dari Bing Junse. Tian Xuangxi kemudian berkata, kepala lembah. Bing Junse mengangkat tangannya kemudian mengatakan, masalah hari ini adalah kesalahan dari lembah sungai es kita, dan lembah sungai es akan meminta maaf pada nona muda ini jika kami telah menyinggung dirimu. Tian Xuangxi yang ada di samping dari Bing Junse pun raut wajahnya segera berubah penuh keterkejutan ketika mendengarkan hal ini, dan itu membuat Tian Xuangxi berkata dalam hati, sebenarnya apa latar belakang orang-orang ini? Kenapa kepala lembah sikapnya berubah menjadi seperti ini? Di
sisi lain, tetua King Hai ketika mendengar ucapan dari Bing Sunse, dirinya buru-buru berteriak, "Bing He Sunse, apa maksudmu dengan semua ini? Apakah kau mencoba membuang muka dari lembah sungai esmu?" Bing Sunse hanya terdiam dan tidak menanggapi ucapan dari tetua King Hai. Sementara Xiao Sun Er juga terlihat cukup terkejut ketika melihat perubahan sikap dari Bing He Sunse. Beberapa detik kemudian, Xiao Sun Er pun tahu jika sebenarnya Bing He Sunse telah mengetahui identitas asli dari kelompok Xiao Sun Er ini. Sun Er pun merenung sebentar, kemudian dia menoleh pada Xiaoyan sambil berkata, "Kakak Xiaoyan, bagaimana? Karena masalah yang ada di tempat ini sebenarnya mengincar Xiaoyan, maka Xiao Sun Er membutuhkan konfirmasi dari Xiaoyan." Bing He Sunse pun melihat pada Xiaoyan, kemudian dia berkata, "Saudara muda, lembah sungai esku tidak akan lagi ikut campur di dalam masalah tubuh racun yang menyedihkan mulai hari ini dan juga selanjutnya." Mendengar ucapan dari Bing He Sunse itu, Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian jawabnya, "Kepala lembah Bing Sunse, kau benar-benar tahu bagaimana caranya untuk bercanda. Masalah ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Karena kepala lembah sungai es sudah membuat keputusan, maka diriku Xiaoyan tentu saja tidak mempermasalahkan hal ini." Xiaoyan mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia mengerti alasan perubahan sikap dari Bing He Sunse adalah karena kemunculan kelompok dari Xiao Sun Er. Namun Xiaoyan juga tahu tidak selamanya dia bisa mengandalkan kekuatan dari Xiao Sun Er. Maka dari itu, ketika Bing He Sunse meminta untuk berdamai, Xiaoyan tidak bisa menolaknya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan ini, Bing He Sunse pun hanya bisa menghela nafas dengan lega karena dirinya tidak ingin berurusan lagi dengan orang-orang dari klan Gu yang sangat mengerikan itu. Detik berikutnya, Bing He Sunse pun mengatakan, "Aku akan meminta beberapa orang untuk mengurus kekacauan di kota Ye ini, dan aku tidak akan tinggal lebih lama setelah hari ini. Nona muda, semoga masalah hari ini yang hanya merupakan dendam kecil tidak akan mempengaruhi hubungan apapun terhadap semua orang." Xiao Sun Er hanya tersenyum, kemudian jawabnya, "Aku juga berharap bahwa masalah hari ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Jika tidak, maka di lain waktu, aku akan mengunjungi lembah sungai esmu." Ekspresi raut wajah dari Bing Sunse pun segera menghilang, dan dia pun memaksakan senyum, kemudian melambaikan bajunya, membuat ruang yang ada di sekitarnya pun segera terbuka. Bing He Sunse segera memasuki ruang ini dan menghilang, diikuti dengan Tian Chuangxi dan beberapa orang lain dari lembah sungai es yang masih tersisa. Sementara tatapan mata dari tetua King Hai berubah menjadi cukup jelek, dan di dalam hati merasakan kepanikan luar biasa ketika melihat kelompok dari Bing He Sunse telah meninggalkan tempat ini. Tetua King Hai pun juga berencana untuk kabur, namun baru saja dia berbalik, tiba-tiba saja dua tetua berjubah hitam kini telah muncul di sampingnya dan memegang erat bahu dari tetua King Hai. Tetua King Hai yang terlihat ketakutan, dia pun segera berteriak, "Apa yang ingin kau lakukan denganku?" Mendengar teriakan seperti ini, Xiaoyan yang berada cukup jauh pun hanya bisa tersenyum, karena Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari Aula Jiwa bisa meninggalkan tempat ini. Tubuh dari tetua King Hai benar-benar tidak bisa bergerak setelah disegel oleh dua pria tua berjubah hitam. Bahkan doki di dalam tubuhnya seolah-olah kali ini telah berhenti. Tatapan mata dari tetua King Hai melihat pada Xiaoyan, kemudian berteriak, "Jika kau berani menyakitiku, maka itu sama artinya dirimu menjadi musuh dari Aula Jiwa. Aku mungkin tidak tahu latar belakang seperti apa yang kau miliki, tetapi menyinggung Aula Jiwa merupakan tindakan yang sangat bodoh." Salah satu tetua berjubah hitam yang ada di samping King Hai pun hanya bisa tertawa, kemudian dia berkata, "Sungguh kata-kata yang sombong. Apakah menurutmu Aula Jiwa sehebat itu?" Kelompok dari Xiaoyan pun melangkah di udara yang kemudian berhenti di hadapan tetua King Hai. Sambil tersenyum tipis, Xiaoyan mengatakan, "Bahkan jika aku tidak melakukan apapun pada dirimu, Aula Jiwa tidak akan pernah melepaskan diriku. Oleh karena itu, ancamanmu ini tidak berguna." Xiaoyan kemudian melihat pada dua tetua yang telah menyegel tubuh dari tetua King Hai sambil mengatakan, "Dua tetua, mohon maafkan diriku karena telah merepotkan kalian berdua." Salah satu tetua berjubah hitam pun melambaikan tangannya. Dia tersenyum tipis pada Xiaoyan sambil berkata, "Aku hanya melakukan yang diperintahkan oleh nona muda, dan kau tidak perlu berterima kasih seperti itu pada kami." Xiao Sun Er yang ada di samping Xiaoyan pun
segera tersenyum, yang kemudian Sun Er mengatakan, "Kakak Xiaoyan, apa rencanamu selanjutnya untuk mengurus tetua yang terhormat dari aula jiwa ini?" Xiaoyan merenung sejenak, lalu mengatakan, "Mari kita segel dia terlebih dahulu. Tetua yang terhormat ini bukanlah pelindung biasa. Kemungkinan hal itu akan membuat aula jiwa merasakan sakit hati setelah kehilangan dirinya. Dan aku merasa dia juga berguna saat diriku akan menyelamatkan guru di masa depan." Ekspresi raut wajah King Hai berubah menjadi cukup ganas ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan yang kemudian dia berkata, "Kau ingin menyegelku? Mimpi saja kau ini." Toki dalam tubuh tetua King Hai pun telah dipaksa untuk dikeluarkan dengan cara yang cukup mengerikan. Hal ini membuat ekspresi dari kelompok Xiaoyan segera berubah. Dan kemudian dua tetua yang ada di samping tetua King Hai kali ini berteriak, "Hati-hati, dia akan menghancurkan dirinya sendiri." Xiao Sun Er buru-buru meraih tangan dari Xiaoyan dan mengajaknya untuk mundur. Sementara dua tetua kali ini telah mengubah segel di telapak tangannya dan dengan cepat menekan tubuh dari tetua King Hai. Detik berikutnya, sebuah kabut darah pun telah merembes keluar, tepat ketika dua tetua itu memberikan tekanan yang berat. Namun, kedua tetua segera mengerutkan keningnya sambil mengatakan, "Kita sebenarnya tidak bisa menghentikan hal ini karena penghancuran diri dari aula jiwa merupakan sebuah teknik yang unik." Gumpalan kabut darah terus-menerus keluar dari dalam kulit dari tetua King Hai, dan hal itu membuat dua tetua yang ada di sampingnya segera bergerak untuk mundur dan tidak berani berada dekat dari tetua King Hai saat ini. Seluruh ruang yang ada di sekitar tetua King Hai pun berubah menjadi sangat distorsi, yang kemudian dar, tubuhnya pun meledak dengan cukup keras. Banyak darah segar dan juga kabut-kabut darah kini telah tersebar di langit. Kelompok dari Xiaoyan yang melihat hal ini hanya bisa tercengang karena penghancuran diri dari seorang elit Daosun memang mengerikan. Jika sampai mereka terkena badai ledakan energi ini, kemungkinan tubuhnya akan langsung cedera. Secara bertahap badai energi dari ledakan tetua King Hai kini telah memudar. Xiaoyan mengangkat alisnya dan tidak menyangka bahwa tetua King Hai akan benar-benar melakukan penghancuran dirinya. Yao Tianhuo hanya bisa menggelengkan kepalanya kemudian berkata dengan cukup menyesal, "Seorang elit Daosun tidak akan mati dengan mudah, dan penghancuran diri seperti ini hanyalah menghancurkan tubuh fisiknya saja, sementara jiwanya kemungkinan masih bisa lolos. Dengan latar belakangnya yang berasal dari aula jiwa, tidak sulit bagi dirinya untuk mendapatkan tubuh lain setelah kejadian ini." Mendengar ucapan dari tetua Yao Tianhuo, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam karena dirinya juga mengetahui hal ini. Sementara Xiao Sun Er yang berada di samping Xiaoyan pun tersenyum, kemudian mengatakan, dia memang akan bisa hidup kembali jika jiwanya bisa lolos dari tempat ini. Pupil mata emas dari Xiao Sun Er secara perlahan menyapu langit, kemudian berhenti di langit yang kosong. Segera setelah itu, tubuh dari Xiao Sun Er pun menghilang. Dan kali ini, dalam sekejap saja dia telah muncul di langit yang jauh. Xiao Sun Er kembali mengeluarkan api berwarna emas dari dalam telapak tangannya yang kemudian, dengan kejam, dia pun memukul udara kosong yang ada di hadapannya. Hal ini segera membentuk sebuah celah spasial seukuran telapak tangan. Xiao Sun Er kemudian mengeluarkan kekuatan hisab dari dalam tangannya, dan kelompok dari Xiaoyan seolah-olah bisa mendengar suara teriakan penuh ketakutan. Karena sebenarnya itu adalah suara dari tetua King Hai yang memberikan pemberontakan terhadap kekuatan hisab dari Xiao Sun Er. Jiwa dari tetua King Hai pun pada saat ini berusaha memberikan pukulan terhadap Xiao Sun Er. Namun tiba-tiba saja tubuh jiwanya ini merasakan sakit luar biasa setelah bersentuhan dengan api emas milik Xiao Sun Er. Sun Er hanya bisa tersenyum dengan tipis, kemudian melambaikan tangannya, dan api emas itu pun melilit tubuh jiwa dari tetua King Hai. Dalam sekejap saja, tubuh jiwa itu pun menyusut dan kini telah terkurung di dalam api berwarna emas. Xiao Sun Er segera mengambilnya, kemudian menghilang dan sekali lagi muncul di samping dari Xiaoyan. Sambil memberikan api berwarna emas ini, Sun Er pun berkata, "Kakak Xiaoyan, aku akan menyerahkan hal ini padamu." Sebuah keterkejutan kini telah melintas dalam tatapan mata dari Xiaoyan. Tidak disangka bahwa Xiao Sun Er bisa membuat celah spasial dan kemudian menarik tubuh jiwa dari tetua King Hai, lalu mengurungnya di dalam gumpalan api berwarna emas ini. Xiaoyan kemudian mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan, dan dirinya memasukkan tubuh spiritual dari tetua King Hai
yang telah disegel oleh Xiao Sun-er ke dalam botol itu. Selanjutnya, Xiaoyan mengusapkan jarinya dan juga menyegel botol ini menggunakan api hati yang terjatuh. Ketika melihat api yang tidak terlihat itu, Xiao Sun-er hanya bisa tersenyum, kemudian mengatakan, "Kakak Xiaoyan, apakah sebenarnya kau memiliki api hati yang terjatuh? Bukankah tetua pertama Suqian jika mengetahui hal ini akan sangat marah?" Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, "Orang tua itu awalnya memang sangat marah, namun semuanya sudah kubereskan. Sun-er, jika saja kau hari ini tidak muncul, kemungkinan diriku akan mengalami kesulitan untuk bisa melarikan diri." Salah satu tetua berjubah hitam yang mendengar ucapan dari Xiaoyan, dirinya pun segera berkata, "Nona muda awalnya menerima berita tentang kemunculanmu yang telah berada di dataran tengah ini. Dan nona muda, dirinya sampai mengabaikan perselisihan di dalam klan. Dia dengan paksa membawa kita berdua keluar dari alamku. Setelah bergerak dengan kecepatan penuh untuk melintasi setengah dari dataran tengah ini, akhirnya kita bisa sampai di tempat ini. Dan untungnya kau masih baik-baik saja. Jika tidak, maka nona muda pasti akan sangat marah. Dan sejujurnya, aku sebagai orang tua ini belum pernah melihat penampilan dari nona muda ketika dia mengeluarkan emosinya." Mendengar hal ini, raut wajah dari Xiao Sun-er pun segera berubah. Dia menoleh sambil mengatakan, "Tetua Lin." Pria tua yang bernama Tetua Lin itu buru-buru melambaikan tangannya sambil tertawa lalu mengatakan, Ya, sudahlah, aku tidak akan mengatakan apapun lagi dan aku akan diam saja." Melihat raut wajah dari Xiao Sun-er yang berubah menjadi kemerahan dan terlihat malu-malu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan memandangi kekasihnya tersebut. Perasaan antara Xiaoyan dan juga Xiao Sun-er sebenarnya sudah sangat dalam. Melihat dua muda-mudi yang saling jatuh cinta ini, kedua tetua berjubah hitam hanya bisa menghela nafas sambil menggelengkan kepala mereka. Tangan dari Xiaoyan tiba-tiba saja mengusap kepalanya sendiri karena dia merasakan pusing yang luar biasa. Dan ini merupakan efek dari menggunakan 3 perubahan misterius level ketiga. Setelah merasa pusingnya cukup mereda, Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya dan melihat pada Xiaoxian yang ada di belakang sana. Baru saja Xiaoyan akan memperkenalkan Xiaoxian pada Xiao Sun-er, dia kali ini bisa melihat bahwa sebenarnya kedua gadis ini sudah saling bertatapan mata dan memancarkan aura yang cukup aneh. Xiaoyan buru-buru terbatuk untuk menyadarkan keduanya, yang kemudian sambil melihat pada Xiao Sun-er, Xiaoyan pun berkata, "Ini adalah Xiaoxian dan ini adalah Xiao Sun-er." Xiaoxian dan juga Xiao Sun-er pun buru-buru melangkah maju untuk saling berdekatan. Keduanya kini mengulurkan tangan dan menjabat satu sama lain. Senyuman di raut wajah Xiaoyan pun segera menghilang ketika dirinya bisa melihat bahwa doki berwarna ungu dan juga nyala api berwarna emas ini telah masing-masing dikeluarkan dari jabat tangan mereka. Xiaoyan tidak pernah menyangka dua gadis yang cukup luar biasa akan segera memulai perselisihan ketika baru pertama kali bertemu. Aliran doki berwarna ungu dan juga emas kini telah bertabrakan satu sama lain. Namun hal itu tidak menimbulkan ledakan, sebaliknya telah berbaur satu sama lain. Perubahan yang tidak terduga seperti ini membuat dua pria tua yang menggunakan jubah hitam itu terlihat cukup terkejut. Mereka buru-buru melangkah maju dan ingin campur tangan dalam hal ini, namun segera berhenti setelah ragu-ragu. Tatapan matanya dengan hati-hati melihat pada Xiaoxian dan sebuah keterkejutan kini juga langsung melintas dalam tatapan mata tetua dari klan Gu ini. Mereka mengetahui bahwa sebenarnya Xiaoxian yang masih terlihat sangat muda telah berada di tahap Douzun. Tatapan mata dari tetua itu pun melihat pada Xiaoyan lalu berkata dalam hati, sebenarnya kelebihan apa yang dimiliki oleh bocah kecil ini? Dia memiliki begitu banyak wanita yang luar biasa di sampingnya. Di sisi lain, Xiaoyan buru-buru memegang tangan dari Xiaoxian dan juga Xiao Sun-er sambil mengatakan, sudahlah, apa yang sebenarnya kalian berdua lakukan? Dalam sekejap, Xiaoxian dan juga Xiao Sun-er melepaskan jabat tangan mereka dan menghilangkan doki berwarna ungu dan juga emas itu. Xiao Sun-er sambil tersenyum ke arah Xiaoxian, dia pun mengatakan, aku sudah lama mendengar
bahwa tubuh racun yang menyedihkan dari kakak Xiao Yuxian ini benar-benar kuat. Dan itu memang sesuai dengan reputasinya. Setelah aku bertemu dengan dirinya saat ini, kakak Xiao Yuxian, terima kasih banyak karena dirimu telah menjaga kakak Xiaoyan selama periode waktu ini. Xiao Yuxian pun juga sambil tersenyum hangat diam jawabnya. Aku sebenarnya juga telah mendengar dari Xiaoyan yang berkali-kali menyebutkan tentang namamu. Dan sekarang setelah kita bertemu, kau memang seorang gadis yang diberkati oleh surga. Tidak heran jika kau bisa menjadi orang yang terus-menerus tinggal di dalam hati Xiaoyan. Ketika mendengar percakapan seperti ini, Xiaoyan hanya bisa tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa kedua gadis ini sebenarnya memiliki kecemburuan satu sama lain. Xiaoyan kemudian menggelengkan kepalanya sambil berkata, Sudahlah, masalah ini sudah selesai. Mari kita semuanya beristirahat untuk sejenak. Lagi pula, tempat ini bukanlah tempat yang bagus untuk memulai obrolan. Xiao Yuxian dan juga Xiao Sun-er hanya bisa menganggukkan kepala mereka setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Akhirnya, mereka semuanya pun pergi dan mendarat di kediaman dari klan Ye yang menjadi pusat dari kota Ye ini. Seluruh kota Ye pun menjadi cukup gempar ketika melihat kemunculan kelompok dari Xiaoyan. Apalagi, mereka semuanya juga telah melihat pertempuran yang luar biasa terjadi di dalam kota Ye hari ini. Ye Xiong dan seluruh anggota dari klan Ye buru-buru melangkah maju untuk menyambut kelompok Xiaoyan yang telah mendarat di kediaman mereka. Setelah pertempuran yang cukup mengejutkan hari ini, tidak ada satupun orang-orang dari klan Ye yang berani meremehkan Xiaoyan. Di sisi lain, raut wajah dari Xinlan pun dipenuhi dengan sebuah kegembiraan ketika melihat kemunculan dari Xiaoyan yang kemudian dia berkata, Kakak Xiaoyan, apakah kau baik-baik saja? Xiaoyan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya kepada Xinlan. Dia menunjuk Xiao Sun-er dan memperkenalkannya pada Xinlan. Ini adalah Sun-er. Kupikir dirimu sudah mendengar tentang namanya. Xinlan tersenyum kemudian mengatakan, Kakak Sun-er ini adalah salah satu pendiri dari Gerbang Pan. Dan tentu saja aku tahu serta mendengar tentang dirinya. Xiao Sun-er pun cukup terkejut ketika mendengar jawaban dari Xinlan. Dia tersenyum kemudian mengatakan, jadi kau juga merupakan siswa dari Akademi Dalam. Xiaoyan hanya tersenyum dan selanjutnya dia melihat pada Tetua Ye Xiong sambil berkata, Tetua Ye Xiong, tolong atur tempat supaya kita bisa mengobrol. Ye Xiong pun buru-buru menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, Tuan Xiaoyan, kau benar-benar tahu caranya bercanda. Masalah kecil seperti itu secara alami bisa kulakukan. Xiaoyan pun tersenyum dan dia kemudian mengajak Xiao Sun-er, Xiao Yuxian, dan juga yang lainnya pun mengikuti Xiaoyan menuju sebuah ruangan pribadi untuk melakukan diskusi. Setelah berada di dalam ruangan tersebut, Xiaoyan pun mengambil posisi duduk di kursinya dan mulai menghilangkan ketegangan di seluruh tubuhnya. Sambil memberikan teh pada Xiaoyan, Xiao Sun-er pun segera mengatakan, Kakak Xiaoyan, apa rencanamu selanjutnya? Xiaoyan meminum teh itu sambil berkata, selanjutnya kemungkinan yang akan kulakukan adalah menyelamatkan guru dari tangan aulat jiwa. Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, Xiao Sun-er hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan setelah itu dia berkata, Kakak Xiaoyan, seharusnya gurumu itu adalah Yao Xunze dan dia memiliki nama asli Yao Chen, bukan? Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sementara dua tetua dari klanku terlihat cukup terkejut lalu berkata, Yao Chen, tidak terduga bahwa orang itu adalah gurumu. Keterampilan pemurnian obat dari Yao Chen adalah sesuatu yang hampir tidak bisa ditandingi oleh siapapun di dalam benua Douqi ini. Tetua yang lainnya sambil tertawa pun dia berkata, itu benar. Pada saat itu kita juga telah bertemu dengan Yao Chen beberapa kali. Namun kita berdua hanyalah seorang dosong biasa saat itu. Xiaoyan hanya tersenyum. Tatapan matanya kembali melihat pada Xiao Sun-er yang terlihat cukup gelisah. Kemudian Xiaoyan bertanya, Sun-er, ada apa? Dengan ragu-ragu sejenak, akhirnya Xiao Sun-er pun berkata, Aula jiwa pasti akan segera mengambil tindakan terhadap masalah yang telah terjadi hari ini. Mereka kemungkinan besar akan memindahkan tempat penjara dari Tuan Yao Chen. Salah satu tetua pun kemudian mengatakan, bocah kecil, kau seharusnya tidak meremehkan kekuatan dari aulat jiwa. Klanku kita telah bertukar pukulan
dengan mereka berkali-kali selama bertahun-tahun ini. Namun kita tidak bisa melukai inti dari mereka. Dan dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika dirimu memiliki 2 elit Dosun di sisimu, kemungkinan masih cukup sulit untuk bisa menyelamatkan Yao Chen dari tangan aulat jiwa jika kau tidak memiliki rencana yang matang. Sementara nona muda juga tidak bisa tinggal terlalu lama. Dia harus segera kembali, paling lama 10 hari. Status dirimu itu sedikit unik di dalam klanku kita. Dan sebelum kau memiliki kemampuan untuk bisa melindungi dirimu sendiri, aku sebagai orang tua menyarankan yang terbaik adalah dirimu tidak melakukan kontak dengan klanku. Mendengar hal ini, Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan dia cukup bingung. Apa artinya Xiaoyan memiliki status unik di dalam klanku? Sebenarnya Xiaoyan menyadari bahwa memang ada beberapa hubungan antara klanku dan juga klan Xiao. Terlebih lagi, pada saat ini Xiaoyan memiliki potongan dari batu giok kuno Dewa Taoze. Dan ini adalah sesuatu yang juga ingin didapatkan oleh klanku. Pada saat itu Yao Lao telah memberikan peringatan pada Xiaoyan. Yang terbaik adalah tidak membocorkan tentang keberadaan batu giok kuno Taoze yang ada di tangannya. Jika tidak, hal itu kemungkinan akan menarik sebuah bahaya besar. Ekspresi di raut wajah dari Xiao Sun-er terlihat cukup muram ketika dia mengetahui bahwa Xiaoyan berencana untuk menyelamatkan gurunya. Sun-er pun kemudian berkata, "Kakak Xiaoyan, kekuatan aula jiwa itu jauh lebih dari apa yang kau lihat saat ini. Karena itu, kau tidak boleh lengah. Dan masalah untuk menyelamatkan Tuan Yao Lao dan juga Paman Xiao, semuanya bergantung pada dirimu." Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa memegang erat gelas teh yang ada di tangannya. Dia mengetahui kemungkinan selama ini gurunya telah banyak menderita ketika dikurung oleh aulat jiwa. Sementara Sun-er hanya bisa menghela nafas ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah Xiaoyan. Semua orang yang ada di dalam ruangan ini pada akhirnya terdiam. Yang kemudian Xiaoyan menghembuskan nafasnya dalam-dalam sambil mengatakan, "Kemungkinan dalam waktu dekat ini aku tidak akan pergi ke aulat jiwa dan menyelamatkan guruku." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, Xiao Sun-er hanya bisa menghela nafas dengan lega. Segera setelahnya, dia berkata, "Kakak Xiaoyan, percayalah, Tuan Yao Chen itu bukanlah Dosun biasa dan aulat jiwa pasti tidak akan mengambil nyawanya dengan mudah. Setelah aku kembali, aku akan menggunakan kekuatan dari klanku untuk menemukan lokasi dari penjara Tuan Yao Chen. Jika aku mendapatkan berita sekecil apapun, maka aku akan segera mengirimkan seseorang untuk memberitahunya padamu." Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya mendengar ucapan dari Xiao Sun-er. Dan yang terbaik saat ini adalah Xiaoyan meningkatkan kekuatannya dengan mengikuti perkumpulan pil yang akan dilakukan di Menara Pil tidak lama lagi. Jika dirinya bisa mendapatkan api 3000 yang membakar, maka kekuatan dari Xiaoyan akan segera melonjak. Dan pada saat itu, dirinya akan bisa menyelamatkan Yao Chen dengan kekuatannya sendiri. Detik berikutnya, tatapan mata dari Xiaoyan pun juga langsung berubah ketika dia teringat pada ayahnya. Selama ini, Xiaoyan benar-benar tidak mendengar kabar dari ayahnya. Namun Xiaoyan mengetahui bahwa sebenarnya ayahnya masih hidup karena cahaya yang ada di batu giok kuno Dewa Taoze masih menyala. Jari dari Xiaoyan sambil menggosok cincin penyimpanannya, dia pun bergumam, "Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa berita yang berkaitan dengan ayah dari tetua Qinghai. Namun, terlepas dari apakah itu aku menyelamatkan ayah ataupun guruku, semuanya didasarkan pada satu syarat, yaitu aku harus memiliki kekuatan yang cukup. Oleh karenanya, api 3000 yang membakar, diriku harus bisa mendapatkanmu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan benar-benar bisa mendapatkan api 3000 yang membakar tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.